Biasanya talasemia itu terdeteksi setelah 6 bulan masa kehidupan. Jadi sebetulnya memang cangkok sumsum tulang atau bone marrow transplant itu saat ini memang menjadi satu-satunya peluang bagi penderita talasemia mayor untuk sembuh. Kalau episode sebelumnya kita sudah bahas talasemia dari sisi dokter. Dan kali ini sudah ada temanku Stani Juwono yang akan berbagi kisahnya terkait talasemia. Dari usia 8 bulan, Stanley sudah dideteksi mengidap talasemia. Dan transfusi darah merupakan salah satu cara Stanley bertahan hidup. Oke, kalau tahu talasemia dari yang diceritakan orang tua aku dari umur 8 bulan ini, aku didiagnosa menderita talasemia beta mayor, di mana dengan keadaan itu Stanley ini diharuskan untuk transfusi setiap bulan untuk bisa bertahan hidup lah. Itu salah satu cara penanganannya, karena sejauh ini untuk talasemia belum ada terapi yang 100% bisa menyembuhkan, meskipun kemajuan teknologi sudah sangat pesat dengan adanya BMT atau gene terapi. Tapi yang masih paling konsisten dan banyak dilakukan penanganannya adalah transfusi setiap bulan, transfusi darah. Orang tua aku nggak pernah, seingat aku ya, nggak pernah sih kayak ngomong, Stan kamu tuh penderita talasemia gini-gini. Paling secara brief mereka bilang, you're special, you're different gitu. You're not like others, so you have to take care yourself very well gitu. Kalau dibilang, kamu penderita talasemia mayor, I don't remember that phrase at all gitu sih kayaknya. Ya sebenarnya kalau dibilang stigma negatif, I don't really know gitu ya, apakah orang mempunyai stigma negatif terhadap Stanley atau enggak. Tapi mungkin bagaimana orang merespon Stanley di interaksi sosial tuh kadang-kadang I'm quite amazed gitu loh. Maksudnya banyak yang suka mengira bahwa aku tuh seorang wanita, mungkin karena suara aku nggak yang basi gitu ya, basi lagi nggak basi gitu loh, nggak berat gitu loh. Terus kalau lagi di parkiran gitu misalnya ngasih tips ke tukang parkir kayak, makasih bu, bahkan belum lama waktu aku di Bogor, makasih teh gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang stigma negatif, paling gimana cara orang memandang kita aja, karena kan si talasemia sendiri ini punya dampak yang beda-beda di setiap orang gitu loh. Banyak yang mempengaruhi tumbuh kembang juga gitu loh. Nah mungkin kalau di aku, ya penampilan aku kurang maskulin, jadi aku sering sekali mendapat stigma bahwa aku tuh seorang wanita. Kalau dibilang sibuk ya pertama tadi sibuk kantoran, kebetulan I like doing my own outfit of the day photo shoot gitu loh. Biasanya seminggu sekali, belakangan juga mulai main reels juga. Ya I do things in social media lah, but again what I do itu lebih lebih berfokus to keep people inspired gitu loh. Maksudnya jangan pernah menganggap sesuatu yang menjadi kekurangan kalian itu adalah batasan yang memberhentikan kalian gitu, but just do it, just do what you can do gitu loh. Nggak usah mikir gue tuh terbatas gitu loh, because when we are setting that bar, kita terbatas, ya udah kita nggak akan pernah berani keluar dari bar itu gitu loh. Just let go, do what you wanna do gitu loh, follow your heart. Kalau pertama pasti biaya ya, but thankfully I still have my parents supporting me. I should let people know bahwa mungkin orang lihat kehidupan Stanley, gila ya Stanley udah mandiriin financial. To be honest, untuk pengobatan I'm still di cover sama my parents gitu. Tapi yang paling aku persiapkan umumnya adalah my mental gitu loh. Karena I've been doing these things for like almost my entire life gitu loh. Banyak orang yang bilang udah biasa jadi nggak takut. Well, I have to say it's wrong gitu. It's really wrong. The older I get, aku semakin merasa takut. I'm sometimes restless gitu loh. Kalau sebelum transfusi tuh mentalku deg-degan gitu loh. Karena ya salah satu dampak dari keseringan transfusi ini kan kita diinfus lewat vena gitu kan. Nah venanya ini semakin lama semakin keras, semakin susah dicari, dan ya itu yang paling aku persiapkan ya mental untuk bisa diinfus. Dan setelah diinfus ya sebenarnya everything is just normal lah, it's just a routine gitu, karena aku udah biasa, ya udah tahu gimana how to handle. I'm not
too stressful about the process gitu loh kalau udah transfusi gitu. Sama ya sometimes ya yang bikin deg-degan juga ketersediaan darah, tapi back again thank God sejauh ini selama aku dirawat di rumah sakit Siloam mereka juga banyak bantu aku dan ya so far so good lah untuk stok darah, puji Tuhan selalu aman. Thalassemia itu apa sih? Jadi mungkin simpelnya anggaplah badan yang aku punya ini sebagai mobil gitu ya. Mobil kan butuh bahan bakar berupa bensin. Nah, badan aku ini butuh bahan bakarnya darah. Karena darah ini kan kerjanya banyak gitu loh, menyuplai organ-organ tubuh sehari-hari gitu kan. Karena nggak bisa memproduksi sel darah merah si tulang sumsumnya, makanya aku butuh darah-darah baru atau via transfusi darah itu aku menerima darah baru yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari gitu loh. Jadi ketika stok darahnya udah rendah nih, otomatis organ yang lain kerjanya jadi lebih berat dan nggak bisa balancing gitu loh. Kayak badan manusia kan pasti tuning gitu loh, tuning. Nah, ketika HB-nya udah rendah, ada satu titik akan nggak bisa nyampe ke peak-nya gitu loh. Nah, di situ biasanya aku merasa paling simpel tuh suka sakit kepala. Terus kalau HB-nya terlalu rendah, kadang aku merasa sebelah bagian dari kepala aku tuh seperti kehilangan keseimbangan, kayak pendengarannya hilang sebentar, terus cuma bisa ngedenger lalu mulai bergoyang dikit tapi lama-lama balik gitu loh. Jadi ketika diisi bensinnya lagi pakai darah, ya otomatis you feel fresh, you feel recharged gitu loh. Oke, sebenarnya tanpa aku bertanya mereka they're very open. Me and my parents have a really great relationship. We are so open. Mereka sendiri yang bilang bahwa sorry mami papi nggak pernah tahu bahwa mami papi adalah dua-duanya thalassemia minor gitu. So kalau anak thalassemia bilang they are a carrier gitu loh. Jadi di masa mereka menikah tahun 87, there's not much information, nggak ada orang yang tahu. Bahkan I think ketika mereka pertama kali dengar misi bapak ibu anak bapak ibu menderita thalassemia mayor, they were like what is that gitu loh. Mereka bahkan nggak pernah dengar analogi itu gitu loh. Jadi kalau ditanya di keluarga saya siapa yang membawa carrier, ya of course my parent. Tapi kalau selama saya hidup, saya nggak pernah ngelihat di keluarga besar saya siapapun baik dari pihak papa atau mama yang thalassemia mayor dan transfusi seperti saya. So I'm the only one in the whole family. I'm the only one. Kebetulan Lita udah kenal aku dari cukup lama dan dari awal kita kenal itu dia cukup tahu kondisi aku dan ya cukup bersyukur maksudnya punya pasangan yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan aku karena because we are human gitu loh, nggak ada, there's no human in this world is perfect gitu loh. Jadi ya aku bersyukur gimana cara Lita bisa menerima kekurangan aku dengan kondisi thalassemia ini cukup bijak ya. I mean bukan hanya menerima but she's supporting me, kayak almost every month dia ada sama aku di rumah sakit untuk support gitu loh. Meskipun secara teknis masih banyak dibantu sama my mom, tapi being there with me is a kind of support gitu loh. Dan ya aku cukup bangga gimana cara dia bisa fight diri aku ke orang tua dia karena it's never easy gitu loh to have in-laws yang special gitu loh. So yeah, I really appreciate her sih. Jadi ya mungkin the reason I'm still fighting for this ya first of all ya my family, my mom, my dad and my sister gitu. And the second thing ya dia gitu loh. I got hepatitis C. And it's really a tough time for me karena aku harus transfusi sebulan sekali dan setiap minggu selama 52 minggu aku harus disuntik pengobatan yang namanya Pegintron. Well, back at that time aku masih muda, I'm still young, masih sekitar senior high lah ya. Jadi masih menganggap enteng semuanya. I was thinking like, okay, I can handle this, it's easy gitu loh, I'm used to. But ternyata efek suntikan Pegintron yang pertama tuh it's quite massive. Kayak disuntik hari Jumat, aku langsung muntah-muntah, aku langsung berasa kayak orang sakit demam, menggigil, dan aku nggak bisa bangun dari tempat tidur almost like a weeks. Jadi aku disuntik hari Jumat, sampai hari Kamis itu aku masih di kasur. I'm quite down sih at that time gitu. Aku nggak mau ngelanjutin ini gitu loh, nggak apa-apa, ya udah biarin aja hepatitis C-nya, nggak usah diobatin, whatever happens if I die. Then just let it be gitu loh. I mean, I'm just tired being who am I gitu loh at that time. Udah merasa lelah gitu loh. Tapi again yang tadi aku bilang family support is
supermassive gitu loh. Dan my mom cuman bilang, kalau sampai selama ini kita udah berjuang bareng-bareng, apakah Stanley tega maksudnya mengakhiri perjuangan yang selama ini udah kita bangun sama-sama? But ya mungkin di momen itu aku masih merasa egois ya, kayak aku nggak mikir hal itu. Tapi kalau aku berpikir sekarang, I think kalau nggak ada perkataan itu ya nggak ada Stanley yang sekarang sih. Masa dulu ya, waktu masih sebelum 15 tahun lah ya, orang tuaku sempet nawarin gitu loh dengan biaya yang menurut aku di tahun itu tuh cukup fantastis dan bombastis gitu loh, mencapai 1 M itu loh untuk satu orang. Dan di masa itu sebenarnya tingkat keberhasilannya itu menjadi sebuah pertimbangan yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk nggak mengambil progres BMT gitu loh, karena saat itu teknologinya belum semaju sekarang dan tingkat keberhasilan itu kalau nggak salah masih 50-50, jadi terlalu besar resikonya gitu loh. Akhirnya memutuskan untuk ya udah, maksudnya transfusi ini kan salah satu cara untuk bertahan hidup, dan sebenarnya kalau misalnya dibilang melelahkan tergantung dari bagaimana kita menangani hal itu gitu loh. Jadi ya aku rasa di masa itu aku belum siap kehilangan nyawaku lah gitu loh. Jadi ya I'm still fighting for my life gitu loh gitu. Jadi sampai saat ini saya masih memutuskan ya udah, salah satu cara bertahan hidup ya dengan transfusi darah setiap bulan gitu loh. Memang sejauh ini belum bisa disembuhkan 100% sembuh, belum ada gitu loh metode yang dengan metode ini pasti sembuh, belum ada. Tapi yang pasti saat ini adalah bisa diberhentikan dan bisa dicegah. Salah satu cara yang paling gampang adalah sebelum kalian menikah dengan pasangan kalian, pastikan untuk melakukan yang namanya premarital check. Biasanya di lab-lab terkemuka udah standar baku lah, udah tahu apa aja yang harus dicek. Nah dari situ kalian akan tahu kalian itu clean, tidak punya gen pembawa thalassemia sama sekali, atau mungkin kebanyakan sih ya yang terjadi sekarang adalah teman-teman aku baru bilang mereka adalah thalassemia minor. Nah kalau thalassemia minor ketemu thalassemia minor, most of the time atau kemungkinan besar ya hasilnya anaknya akan thalassemia mayor. Nah untuk menghindari hal itu ya kalian bisa komunikasikan dengan pasangan kalian. Kalau misalnya tetap pengen punya anak, ya kalian udah tahu resikonya gitu loh. Kalian tahu bahwa anak kalian berpotensi untuk thalassemia mayor. Jangan berpikir cuman satu anak nggak apa-apa. Impactnya itu besar gitu loh, karena beban di kalian juga sebagai orang tua harus handle anak thalassemia itu gak mudah. Sementara seorang anak seperti yang aku alamin gak mudah juga untuk ngejalaninnya. Jadi ya sebenarnya semua bisa dikomunikasikan sih, sama seperti aku dan istri. Ya kita sebelum menikah udah fix cek darah dulu, premarital test. Setelah tahu Lita bener-bener clean, gak ada gen pembawa thalassemia, baru aku berani ngajak nikah gitu loh. Dia akan memerlukan transfusi darah seumur hidup. Dan saat ini juga Stanley masih dalam pengobatan dengan terapi kelasi iron. Saya sudah mengenal Stanley lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita sudah sama-sama melihat naik turunnya Stanley, termasuk pada saat waktu Stanley mengalami infeksi di kantong empedunya. Jadi pasien-pasien thalassemia mayor kebanyakan memang mengalami penyakit kolelitiasis atau ada batu empedu. Dan pada saat itu memang terjadi infeksi sehingga Stanley harus mengalami operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, tapi Stanley itu seorang pejuang thalassemia yang sangat tangguh. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia nggak pernah ngeluh dengan keharusannya dia untuk nginep di rumah sakit untuk transfusi darah secara berkala. Dengan keberadaan aku, orang juga bisa merasa terberkati dengan apa yang aku kerjakan gitu. Meskipun mungkin saat ini impact-nya belum masif, belum terlalu besar, aku berharap hal-hal kecil yang aku kerjakan bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu aja sih.